Halo, saya Adit dari Extotech akan menjelaskan perkembangan RAM DDR ini. Pasti kalian baru tahu atau tidak mengetahui dengan RAM DDR5 ini, karena dari ini sangat jarang tahu informasinya. Nah, dari karena itu, saya akan menjelaskan perkembangan RAM DDR ini yang saya ketahui. Dalam satu brand yang bernama SKX, bagaimana kita ketahui, merupakan satu di antara produsen semikonduktor yang khusus memproduksi chip memori dan storage. Pada awal tahun ini, mereka mengumumkan kepada media tentang Redmi mereka tentang produk dan pengembangan memori RAM generasi selanjutnya, yakni DDR5 dan DDR6. Saat Exyntang mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang dalam final dalam pengembangan memori RAM berbasis DDR5, perwakilan mereka juga menyebutkan bahwa mereka telah menelusuri tentang konsep dari RAM DDR ini adalah fokus dengan kecepatan transmisi data. Pihak mereka juga mengembangkan teknologi multi-phase agar menjadi voltage tetap stabil di kecepatan yang tinggi. Dengan spesifikasinya bahwa satu chip dengan ukuran 16 GB maupun 2 GB pada RAM DDR5 ini memiliki kecepatan 5200 MT per sekon dengan data rating sebesar 5.2 GB per sekon dengan voltase 1 volt, di mana menghasilkan total bandwidth untuk 64 bit RAM sebesar 41.0 GB per sekon. Seperti ini lebih cepat sekitar 60% dibandingkan RAM DDR4 yang tercepat diproduksi saat ini. Mereka bahkan telah menargetkan meningkatkan kecepatan DDR5 dengan data rating 6.4 GB. Dengan spesifikasinya bahwa satu chip dengan ukuran 16 GB maupun 2 GB pada RAM DDR5 memiliki kecepatan 5200 MT per sekon dengan data rating sebesar 5.6 GB per sekon dengan voltasi 1.0 volt, di mana menghasilkan total bandwidth untuk 64 bit RAM sebesar 41.6 GB per sekon. Cepat ini lebih cepat sekitar 60% dibandingkan RAM DDR4 yang tercepat diproduksi saat ini. Mereka bahkan telah menargetkan atau meningkatkan kecepatan DDR5 ini dengan data rating 6.4 GB. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pengembangan untuk generasi memori selanjutnya, yakni DDR6. Dengan saat ini, mereka menargetkan waktu pengembangan selama sekitar 5-6 tahun ke depan. Spek RAM ini dikabarkan mencapai data rating 12 GB per sekon atau setara dengan 2 kali kecepatan RAM DDR5 mendatang. Memori RAM DDR5 akan menemani komponen PC terbarunya seperti VRAM GDDR6 yang digunakan di VGA atau slot MCI 4.0 yang digunakan di motherboard di tahun 2020. Selain itu, DDR5 memiliki keunggulan masing-masing, yaitu menambahnya kapasitas yang besar. DDR5 akan mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan DDR4 saat ini. Memori yang terdapat pada DDR5 akan lebih padat, maksudnya banyak yang dapat ditampung oleh satu keping DDR5. Saat ini DDR4 memiliki batas maksimal 16 GB per keping. Untuk pengguna umum, mungkin DDR5 akan dapat menampung 32 GB atau 64 GB per keping. Ingat, itu hanya kemungkinan saja. Selain itu, DDR5 akan lebih hemat daya. Itu berarti bagi pengguna laptop maupun PC akan membantu baterai lebih bertahan lama dibandingkan sebelumnya. Setelah itu, menambahnya tingkat multitasking. Jika kalian tidak tahu multitasking adalah sebuah metode yang biasa digunakan oleh gadget maupun PC untuk menjalankan tugas ganda. Maksudnya, misalnya nih, pada komputer ini kita melakukan sebuah tugas dengan membuka aplikasi A. Lalu di saat sama, kita juga ingin menjalankan tugas lain yang dilakukan dengan aplikasi B. Namun, saya tidak ingin menutup aplikasi A. Jadi istilahnya, ini mengacu pada bagaimana sebuah gadget melakukan dua hal atau lebih secara bersamaan dan dalam satu waktu. Dari situlah DD5 menambahkan multitasking. Karena memiliki kapasitas yang di bawah itu adalah lebih dari 128 GB. Maka secara otomatis itu akan membuat kemampuan
komputasi dan multitasking secara signifikan, sehingga bermain game PC sambil ngetik bahkan sambil edit video mungkin juga akan bisa. DDR5 akan menawarkan kecepatan bandwidth yang lebih besar 2 kali lipat. Ini berfungsi agar proses transfer data menjadi lebih kencang daripada DDR4. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengoperasikannya akan jauh lebih kebut pastinya. Dari kesimpulan semua ini, dengan adanya memori baru ini akan memungkinkan kita untuk memiliki PC atau laptop yang dengan performa yang lebih cepat, memori yang lebih besar, dan baterai daya yang lebih hemat. Bagi yang ingin memilikinya dimohon bersabar, karena saya juga belum tahu informasi kapan RAM DDR5 ini merilis di 2000 lah. Itu aja sih yang saya jelaskan. Kalau ada kurang dan informasi, harap perbaiki atau tambahkan di kolom komentar. Dengan ini sekian, terima kasih. Salam teknologi.